Potong bagian bawah kaleng aluminium untuk membuat wadah kecil. Lubangi bagian tengah dasarnya dengan hati-hati. Masukkan seutas tali pendek melalui lubang untuk membuat sumbu, lalu tuangkan sedikit minyak ke dalam wadah. Letakkan sumbu ke dalam wadah dan nyalakan dengan hati-hati. Kamu sudah punya lilin sederhana buatan sendiri. Ambil botol kaca dan tekan tutupnya ke tepi botol plastik, lalu dorong ke bawah dengan cepat dan tarik ke atas. Begitulah cara membuka botol tanpa pembuka. Pasang kotak cadangan di tepi meja dan tahan dengan talenan supaya kotaknya menggantung ke samping. Potong sayuranmu dan sapu sisa potongannya langsung ke dalam kotak. Meja kerjamu tetap bersih dan beres-beresnya gampang. Iris paprika menjadi cincin tipis untuk mendapatkan bentuk hiasan yang rapi. Letakkan cincin paprika di atas wajan panas dan pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam masing-masing cincin. Biarkan telurnya matang, kamu akan mendapatkan hidangan telur yang cantik dan menggugah selera dalam cincin paprika. Lubangi bagian leher botol plastik dan potong bagian bawahnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya dan tempelkan leher botol ke dalam potongan bawah untuk membentuk mangkuk yang stabil. Isi botol dengan air, pasang tutupnya, dan balikan. Air akan mengisi bagian dasar dan berhenti di level lubang. Gunakan alat sederhana ini sebagai tempat minum burung. Airnya terisi ulang secara otomatis sesuai kebutuhan. Kalau sekrup susah masuk ke kayu, jangan dipaksa. Semprotkan sedikit WD-40 ke sekrup, dan masukkan dengan mudah tanpa hambatan. Tandai 3 garis pada kedalaman berbeda di sebuah balok kayu. Gergaji dengan hati-hati mengikuti garis yang sudah ditandai menggunakan gergaji tangan. Pasang mata pisau cutter melintang di potongan tersebut menggunakan sekrup. Tancapkan batang logam ke dalam balok. Ini akan berfungsi sebagai penahan botol. Masukkan botol plastik ke batang logam. Selipkan tepinya ke celah di bawah mata pisau, dan tarik. Potong botol menjadi strip panjang dan kuat. Iris lemon menjadi bulatan, lalu potong setiap irisan menjadi beberapa bagian kecil. Masukkan potongan lemon ke dalam cetakan es batu dan isi dengan air. Seduh secangkir teh. Masukkan es batu lemon ke dalam teh panasmu. Praktis, cantik, dan selalu siap pakai. Letakkan mur di mata bor dan las titik dengan hati-hati agar menempel. Pasang mata bor yang sudah dimodifikasi ke bor atau driver. Selipkan kabel di bawah mur dan nyalakan alatnya. Puntir sambungan kabel dengan rapi hanya dalam hitungan detik. Kalau kamu perlu membersihkan debu dari wadah penuh baut dan mur kecil, jangan langsung disedot, baut dan murnya bisa ikut tersedot. Ambil beberapa sedotan dan masukkan rapat-rapat ke ujung selang vakum. Sedot permukaannya, debunya tersedot masuk, tapi bagian yang lebih besar tetap di tempat.
Potong sepotong pendek pipa logam tipis. Asap petinya di atas amplas sampai tajam merata. Gunakan sebagai peluban, mudah membuat lubang bulat yang rapi di kulit atau sabuk. Kalau tanganmu bau amis setelah membersihkan ikan, jangan menyerah. Oleskan sedikit pasta gigi, gosok dengan baik, dan bilas dengan air, baunya hilang dan tanganmu segar kembali. Potong lubang persegi panjang di sisi kaleng aluminium. Bengkokkan seutas kawat, bentuk menjadi pegangan, dan lilipkan satu sisi dengan isolasi agar nyaman digenggam. Lubangi kedua sisi kaleng dan masukkan kawat, kencangkan pegangannya. Lelehkan sedikit parafin dengan lilin, teteskan ke dasar kaleng, dan letakkan lilin di dalamnya agar menempel. Nyalakan lilinnya, kamu punya lampu portabel sederhana untuk menerangi tempat gelap. Gunakan untuk mencari barang yang kamu butuhkan dengan mudah, bahkan di loteng yang gelap sekalipun. Pecahkan telur dengan hati-hati dan, sambil menahan kuning telur di salah satu bagian cangkang, tuangkan putih telurnya ke dalam mangkuk. Cara mudah memisahkan putih dari kuning telur. Masukkan kulit telur yang sudah dihancurkan ke dalam botol kotor, tambahkan sedikit air, dan kocok dengan kuat. Kulit telur menggosok dinding botol hingga bersih dari dalam. Jangan panaskan tutup botol di tangan. Untuk menghindari luka bakar, pasang dulu tutupnya ke leher botol. Panaskan tutupnya dengan api dan selagi plastiknya lunak, dorong bagian tengahnya keluar dengan pensil, bentuk tonjolan. Setelah dingin, potong bagian atas tonjolan tersebut. Buat lubang di dasar botol. Potong pentil dari ban dalam bekas, oleskan lem, dan tempelkan ke lubang dari luar. Pasang selang ke pentil dan kencangkan dengan rapat. Kemas botol untuk menyedot air, lalu lepaskan. Air akan mengalir sendiri melalui selang karena gravitasi. Letakkan baju yang sudah dilipat di atas lembar kardus dan tandai lebar serta panjangnya. Potong beberapa lembar kardus persegi panjang sesuai ukuran, termasuk dua panel samping yang panjang. Sambungkan dengan selotip untuk membuat bingkai yang bisa dilipat. Gunakan bingkai ini untuk melipat baju. Lipat sayap kardusnya satu persatu dan bajunya terlipat rapi dalam hitungan detik.
Oleskan lem pada dua potong kayu kecil, tekan keduanya, dan jepit erat dengan kabel TS sebagai pengganti klem. Untuk melepas kabel TS, selipkan pisau ke bagian penguncinya dengan hati-hati dan lepaskan kuncinya. Potongan kayu tetap terikat kuat. Kalau anakmu sering membuka lemari, batasi aksesnya dengan cara mudah. Lingkarkan kabel tai melalui gagang lemari. Pintunya tetap tertutup dan si kecil tidak bisa membukanya. Kumpulkan sisa potongan kabel tai dan susun sejajar menjadi satu bundel. Ikat bundel tersebut dengan kabel tai lain agar kencang. Rapikan ujungnya supaya semua potongan sama panjang. Isi tutup botol plastik dengan lem tembak dan tekan bundel yang sudah disiapkan ke dalamnya. Gunakan sikat mini yang baru kamu buat untuk membersihkan tempat sempit dan sulit dijangkau. Ambil ember plastik kecil dan pasang ke dinding dengan bagian bawah menghadap keluar. Buat lubang untuk memasukkan kabel. Masukkan kabel ke dalam dan sambungkan stop kontaknya. Tutup penutupnya. Kamu punya pelindung untuk stop kontak luar ruangan dari hujan dan kelembapan. Bongkar pulpen biasa. Keluarkan isi tintanya dan gergaji ujung logamnya dengan hati-hati. Masukkan ujung logam itu ke nozzle WD-40 sebagai pengganti selang yang hilang. Gunakan sebagai pengeras semprotan presisi. Ambil gelas kertas bertutup dan buat lubang bulat yang rapi di tutupnya. Lipat kantong plastik dengan cara memasukkannya satu ke dalam yang lain supaya bisa ditarik satu persatu. Masukkan kantong yang sudah dilipat ke dalam gelas, tutup, dan tarik ujung kantong pertama melalui lubang. Gunakan gelas ini sebagai dispenser. Tarik kantong satu persatu, rapi dan praktis. Jangan coba merobek selotip langsung setelah ditempel, ujungnya akan tidak rata. Buat lipatan kecil dulu di ujung selotip, tekan kuat dengan kuku, dan tarik dengan cepat. Selotipnya sobek rapi mengikuti garis lurus. Kalau baju gelapmu penuh bulu kucing setelah bermain dengan kucingmu, jangan buru-buru ganti baju. Ambil roll cat dan lilitkan selotip dengan sisi lengket menghadap keluar. Gulirkan di atas bajumu, semua bulu dan serat terangkat dengan cepat. Pakai juga di sofa, hasilnya sama bagusnya.